Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matur Suwun bersama saya Bang Al. Lembar demi lembar sejarah Nusantara selalu dihiasi oleh nama-nama besar. Ada para raja yang mematangkan kekuasaannya lewat ujung pedang, dan ada para resi yang mengasingkan diri demi kesucian jiwa. Namun, sangat jarang kita menemukan sebuah fragmen sejarah di mana tahta duniawi dan kesucian spiritual melebur begitu sempurna dalam diri satu orang. Ia adalah seorang pangeran Linuhung, diplomat ulung, sultan yang berdaulat, sekaligus guru spiritual yang berkarisma bagi tanah Pasundan. Hari ini kita akan melangkah mundur ke abad 15, membuka tabir kisah dari salah satu figur paling berpengaruh dalam jajaran Wali Songo. Mari kita selami kisah sang pembawa pelita dari barat Jawa, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, silsilah emas dua benua. Kisah agung ini tidak lahir dari ruang hampa. Untuk memahami kebesaran Sunan Gunung Jati, kita harus melihat darah yang mengalir di dalam nadinya. Sebuah perpaduan mistis antara garis langit dan bumi Nusantara. Dari garis sang ayah, Syarif Abdullah Umtaduddin, ia adalah keturunan langsung dari sang pembawa risalah, menghubungkan silsilahnya hingga ke Timur Tengah. Sebuah garis keturunan yang dihormati, penuh dengan para ulama dan pemimpin besar di masanya. Namun, takdir juga menenun jalurnya di tanah Jawa. Ibundanya adalah Nyai Rara Santang, seorang putri berjiwa baja yang mengganti namanya menjadi Syarifah Mutaim. Setelah memeluk Islam, Nyai Rara Santang bukanlah wanita biasa. Ia adalah putri kandung dari penguasa legendaris kerajaan Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Sang Prabu Siliwangi. Lahir di tanah asing pada sekitar tahun 1448, Syarif Hidayatullah tumbuh dalam asuhan keluhuran budi budayanya dan ketajaman ilmu agama. Sejak belia, tanda-tanda kebesaran sudah tampak pada dirinya. Ketika anak-anak seusianya disibukkan dengan permainan, Syarif Hidayatullah muda justru kerap terpekur dalam helai-helai kitab, mempertanyakan hakikat kehidupan dan kebenaran hakiki. Kekuasaan dan kemewahan seolah sudah menanti Syarif Hidayatullah di Timur Tengah. Namun, jiwanya menolak untuk sekedar duduk nyaman di atas singgasana warisan. Baginya, ilmu dan kebenaran harus dijemput bukan ditunggu. Maka mulailah sebuah pengembaraan spiritual yang panjang. Ia meninggalkan zona nyamannya, menembus batas-batas geografis dunia lama. Ia mendatangi Mekah untuk memperdalam syariat, bermunajat di Madinah, lalu melangkah ke Mesir, pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam kala itu. Tak berhenti di situ, langkah kakinya juga membawanya ke kota penuh sejarah, Baghdad. Di bawah bimbingan para ulama-ulama besar dan guru-guru sufi terkemuka, dada Syarif Hidayatullah dipenuhi oleh samudra ilmu, mulai dari tafsir, hadis, hukum, hingga ilmu hakikat yang mendalam. Pengembaraan ini tidak hanya menajamkan intelektualitasnya, tetapi juga menempa ruhaninya menjadi sekeras baja namun selembut sutra. Namun, sejauh apapun burung terbang, ia akan kembali ke sarangnya. Suara gaib di dalam hatinya seolah terus memanggil, mengingatkannya pada sebuah tanah subur di timur jauh, tanah kelahiran ibundanya yang masih diselimuti kegelapan kabut ketidaktahuan. Jawa sedang menantinya. Pada paruh kedua abad ke-15, sebuah kapal merapat di pesisir utara Jawa. Dari kapal itu turunlah seorang pemuda dengan tatapan mata yang teduh namun penuh wibawa. Syarif Hidayatullah telah kembali ke tanah leluhurnya. Tempat pertama yang ia tuju adalah Cirebon, yang kala itu masih berupa daerah pelabuhan kecil yang dikenal dengan nama Caruban Larang. Di sana, pamannya, Pangeran Cakarabuana atau Walang Sungsang, telah mendirikan sebuah permukiman
dan mulai menyebarkan Islam secara perlahan. Melihat kedatangan keponakannya yang syarat ilmu, Pangeran Cakrabuana tahu bahwa masa depan Cirebon ada di tangan pemuda ini. Syarif Hidayatullah tidak langsung meminta kekuasaan. Ia memulai segalanya dari bawah. Ia mendirikan surau, mengajar mengaji, dan berbaur dengan para nelayan serta petani. Di tangan Syarif Hidayatullah, Cirebon perlahan berubah wajah. Dari sekedar tempat singgah para nelayan pencari udang menjadi sebuah bandara perdagangan internasional yang ramai. Kesucian karismanya memikat hati rakyat. Mereka melihat Islam bukan sebagai ancaman bagi tradisi mereka, melainkan sebagai penyempurna kehidupan. Tahun 1479 menjadi tonggak sejarah yang krusial. Pangeran Cakrabuana dengan sukarela menyerahkan tahta kepemimpinan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Sejak saat itu, ia resmi bergelar Sunan Gunung Jati. Disinilah keunikan sejarah dimulai. Dalam struktur Wali Songo, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang memegang otoritas politik tertinggi sebagai kepala negara atau sultan secara resmi. Sebagai seorang pemimpin, ia memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Cirebon kala itu masih menjadi daerah bawahan kerajaan Pajajaran yang diwajibkan membayar upeti berupa garam dan terasi setiap tahunnya. Namun, melihat Cirebon yang kini telah tumbuh mandiri dan kuat, Sunan Gunung Jati mengambil keputusan geopolitik yang berani. Ia menghentikan pengiriman upeti dan menyatakan Cirebon sebagai kesultanan Islam yang merdeka dan berdaulat. Tindakan ini tentu memicu ketegangan dengan Pajajaran. Namun dengan diplomasi yang cerdas, pertumpahan darah besar-besaran berhasil dihindari. Sunan Gunung Jati tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Kekuasaan baginya adalah perisai pelindung bagi rakyat kecil. Ia memperluas pengaruhnya hingga ke arah barat. Ia mengirimkan putranya, Sultan Hasanuddin, untuk membuka wilayah Banten, menjadikannya sebuah kesultanan baru yang kelak menjadi benteng maritim adidaya di Selat Sunda. Ia juga bersekutu dengan Kesultanan Demak, mengirimkan panglima legendaris seperti Fathahillah untuk mengusir penetrasi Portugis di Sunda Kelapa. Meski memegang mahkota kekuasaan, Sunan Gunung Jati tidak pernah menanggalkan serbanya sebagai seorang guru sufi. Strategi dakwahnya adalah sebuah mahakarya kebudayaan. Ia paham betul psikologi masyarakat Jawa dan Sunda yang sangat menghormati tradisi leluhur. Oleh karena itu, ia tidak pernah menggunakan pendekatan yang frontal. Ia merangkul tanpa memukul, mengajak tanpa mengejek. Upacara-upacara adat tidak ia hapus, melainkan disisipi dengan nilai-nilai tauhid. Kesenian seperti gamelan dan seni pertunjukan digunakan sebagai media komunikasi massal untuk mengenalkan keindahan Islam. Fleksibilitas dan toleransi Sunan Gunung Jati juga dicerminkan dalam kehidupan pribadinya. Pernikahannya dengan Putri Ong Tien, seorang putri bangsawan dari dinasti Ming Tiongkok, menjadi bukti nyata betapa terbukanya visi sang wali terhadap akulturasi budaya. Hubungan ini melahirkan perpaduan arsitektur yang unik pada Keraton Cirebon, di mana dinding-dinding keraton dan masjid dihiasi oleh piring-piring keramik khas Tiongkok yang indah, yang bisa kita saksikan hingga hari ini. Ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, sebuah monumen spiritual yang dibangun gotong royong bersama Sunan Kalijaga, simbol persatuan spiritual para wali di tanah Jawa. Waktu terus berjalan dan setiap yang bernyawa pasti akan kembali ke haribaannya. Pada tahun 1568, dalam usia yang sangat sepuh, sang pelita barat Jawa itu akhirnya menutup mata untuk selamanya. Jasadnya dikebumikan dengan penuh penghormatan di Bukit Sembung, yang kini dikenal sebagai Komplek Permakaman Gunung Jati. Sunan Gunung Jati telah tiada secara fisik, namun ia meninggalkan sebuah warisan yang melintasi zaman, sebuah pesan leluhur yang hingga kini masih terukir kuat di dinding kalbu masyarakat Cirebon dan Nusantara. Ison titip tajuk
lan fakir miskin. Aku titipkan musola atau tempat ibadah dan anak-anak yatim serta fakir miskin kepadamu. Sebuah wasiat singkat namun serat akan makna, sebuah pengingat bahwa kesalahan seseorang tidak hanya diukur dari seberapa khusyuk ia bersujud di dalam masjid, tetapi juga dari seberapa peduli ia terhadap urusan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi mereka yang lemah. Syarif Hidayatullah telah membuktikan bahwa kejayaannya sejati bukanlah tentang seberapa luas wilayah yang berhasil kau taklukkan dengan pedang, melainkan seberapa banyak hati manusia yang berhasil kau tuntun menuju kedamaian dunia dan akhirat. Saya Bang Al, terima kasih telah menyimak kisah ini di Matur Suwun. Sampai jumpa di kisah-kisah agung Nusantara selanjutnya. Bang Al pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.